Hari ini saya ingin berbicara tentang STT-NIAS terkait secara khusus bahan mata kuliah yang diupload di websitenya dan kemudian disebarkan, bahkan kemudian di-framing bahwa STT-NIAS itu menistakan agama. Kemudian saya juga sudah menjelaskan bahwa kajian-kajian akademik di dalam pendidikan tinggi teologi itu sesuatu yang harusnya dibebaskan. Artinya adalah ya karena itu adalah mimbar akademik, maka itu tidak ada hubungan dengan sesat menyesatkan dalam sebuah aliran ataupun agama-agama tertentu. Jadi yang namanya kajian akademik ya dilawan saja dengan kajian akademik gitu. Tapi kemudian setelah melebar atau meluas, saya mendengar juga di TikTok, di YouTube. Hari ini saya juga mendengar dari channel Al Ayub yang menjelaskan juga tentang STT Nias yang ingin melaporkan dan kemudian dari channel Al Ayub juga menjelaskan bahwa apakah STT Nias itu sudah tergolong kepada penodaan agama. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa apologet agama, debat agama memang menjadi persoalan serius. Sejak lama memang saya tidak tertarik untuk masuk debat-debat agama. Mengapa? Karena debat agama itu mengandaikan adanya klaim absolut. Dan saya lihat juga ini dari mereka-mereka yang menyerang STT-NIAS ini adalah memang ada klaim absolut begitu, hanya agamanya yang benar begitu, sehingga yang lain salah begitu. Dan kemudian debat-debat agama kalau diperhatikan di YouTube itu selalu mencari ketidakkonsistenan atau ketidaktepatan dari pandangan agama tertentu dan kemudian menjelaskan bahwa agama yang dia pegang dia klaim itu sempurna, konsisten gitu, logis dan segala macam yang walaupun mereka juga tidak bisa membedakan antara penelitian ilmiah atau penelitian sains dan penelitian teologi. Nah, ini yang terjadi apalagi kemudian yang berbicara juga bukan ahli-ahli agama begitu. Tapi mereka-mereka yang kemudian memang konten kreator. Konten kreator ini kan seringkali gemar mencari ide-ide sensasi-sensasi untuk meramaikan YouTube-nya. Tapi apa bisa kita meramaikan YouTube dengan cara-cara yang tidak baik? Jadi kan akan terjadi juga aturan-aturan yang cegat. Jadi kembali tadi saya katakan, debat agama itu selalu akan mencari kesalahan-kesalahan dari lawan debatnya. Nah sekarang mungkin karena STT Nias ini dianggap dari lawan ataupun kelompok dari apologet Kristen, maka kemudian disasarlah dari STT Nias ini. Yang disasar apa? Dikatakan oleh para apologet Islam ini adalah bahwa STT Nias itu katanya menistakan agama. Di mana dia katakan menistakan agama? Dikatakan ada bahan kuliah. Saya berkali-kali mengatakan bahan kuliah ya kajian, itu tidak ada penistaan. Kemudian dia lebih lanjut menjelaskan apa yang dinistakan. Dikatakan interpretasi dosen ya dari STT-NIAS itu tentang Ka'bah itu yang ditafsirkan secara berbeda. Kemudian dikatakan ya secara pandangan itulah pandangan pengajarnya, pandangan penulis buku. Dan itu tidak diterima oleh para apologet Islam. Memang tidak bisa menafsirkan sebuah agama yang berbeda itu tanpa iman. Jadi ketika mungkin yang mengajar itu tidak lupa tentang hal itu atau mungkin tidak memahami dan memang banyak pengajar-pengajar agama itu tidak bisa membedakan mana sih yang namanya teologi atau agama dengan yang namanya sains. Sehingga mereka anggap ya agama itu rasional. Kita agama itu rasional. Makanya saya juga bingung. Bagaimana bisa Allah yang transenden itu dianggap penelitian rasional. Sedangkan sudah dikatakan transenden. Tak dapat dijangkau dengan panca indera. Bagaimana dia masuk akal? Kan tidak masuk akal juga sebenarnya. Apalagi bicara tentang logis tidak logis. Ya gimana caranya? Nah ini yang terus diperdebatkan oleh para debater seperti para apologet agama-agama itu. Jadi kemudian selanjutnya dikatakan juga bahan mata kuliah itu menafsirkan katanya bermula daripada ular itu. Jadi STT-nya dosennya mengatakan bermula dari STT ular itulah kemudian timbul agama-agama yang lain. Tadi saya katakan yang dikatakan oleh di STT-nya ini saya sudah pernah dengar juga beberapa dari pengajar-pengajar dari barat begitu. Tadi kan saya sebelumnya juga dalam video saya juga saya pernah katakan bahwa seorang teolog besar dari Eropa, dari Barat itu, namanya Karl Barth, ketika ditanya, menurut Anda, pandangan Anda, bagaimana mengenai agama-agama di luar Kristen? Dia katakan dari setan.
Ini kan barat ya, kemudian ada informasi-informasi seperti itu. Itu kan kajian-kajian. Nah, kalau kemudian didapatkan kajian ini, diterima di bahan itu, ya dituliskan begitu. Dan kemudian itu kan bukan berarti dikobral kepada yang lain untuk sebagai penistaan, kan saya pikir tidak. Kan mereka juga hanya berbeda pandangan saja. Tapi kalau namanya agama yang klaimnya absolut, ya sudah pasti yang berbeda dengan dia dikatakan sesat, bidat, bahkan sampai mengatakan dari setan seperti itu kan. Itulah sebabnya perlu adanya keterbukaan, dialog gitu supaya ada pemahaman yang jelas. Tapi kalau ada yang mengatakan klaim agamanya absolut, ya sudah pastilah menurut saya tidak mungkin dia tidak mengatakan bahwa agama-agama lain itu dari setan atau dari kegelapan seperti itu. Nah, ini kan persoalan ya. Kalau saya sih memang menyarankan ya supaya banyak kalangan-kalangan debater ini belajarlah tentang agama-agama lain, bagaimana menafsirkan agama. Sehingga tidak melulu kerjanya hanya mencari sensasi, menyerang yang lain, tidak mencari solusi. Kalau menurut saya solusinya mudah saja ya, kalau memang STT-nya merasa juga ya lapor aja ke polisi. Karena memang kalau saya lihat ya itu kan kajian, buku, bahan kuliah. Ya kalau memang dikatakan itu ya silakan, siapa yang bisa memperbaikinya seperti itu. Demikian juga coba aja kembalikan buku-buku dari agama Islam tentang Kristen. Apa tidak banyak? Bahkan secara terbuka kan dikatakan bahwa Kristen itu menyembah 3 Allah. Bahkan kadang-kadang juga kalau kita lihat buah jelas-jelas mengatakan ya hanya Islam yang benar gitu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Padahal di dalam Pancasila sudah dijelaskan bahwa Soekarno sendiri Founding Fathers mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah pengakuan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama dalam kebudayaan dan juga beragama dengan agama-agama yang ada yang dipeluk masyarakat Indonesia. Bukan agama resmi loh. Agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan antara agama itu. Tapi yang terjadi adalah saling menyerang. Maka itu saya katakan debat agama, mengatakan agama yang paling benar itu nggak benar. Bagaimana bisa membuktikan agama itu paling benar? Karena agama itu adalah dari Tuhan. Ya harusnya kita menunggu Tuhan datang. Jadi sebenarnya juga tidak ada penistaan agama ketika berbeda itu. Apalagi kajian-kajian seperti itu. Di mana penistaannya? Itu kan hanya pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau saya tanya juga, ketika mereka mengatakan pandangan dari Islam kepada Kristen juga begitu juga. Yang saya lihat di medsos begitu, serang-serang seperti itu. Ya karena memang mereka belum paham agama. Berbeda dengan para tokoh agama dari Islam, Kristen yang cukup memahami, ya tidak demikian. Yang terjadi ini adalah konten-konten kreator yang mencari popularitas menurut saya. Menurut saya, apalagi juga Dahlan Iskan pernah bilang itu mereka framing, persepsi. Dan memang yang dilakukan persepsi. Contohnya begini, ketika Jan Ayu mengatakan ini agama kita disamakan dengan binatang, yaitu ular. Nggak ada yang menyamakan dengan binatang. Itu kan interpretasi dari dari channel Ayub, ya, seperti itu, channel Muslim seperti itu. Ya jangan ditafsirkan seperti itu, tanya dong maksudnya apa. Tanya aja langsung kajiannya. Bahan-bahan itu maksudnya apa. Kalau memang mau begitu, diskusi saja gitu. Dan STT-nya juga tidak perlu takut dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi sudah berani bicara, kebiasaan mimbar, ya bicara aja. Kalau salah kan diperbaiki. Kan tidak ada penistaan di situ. Itu kan kajian-kajian akademik. Mungkin kajiannya kurang memadai, kurang luas begitu. Dan jelaskan saja. Menurut saya itu sesuatu yang memang real ada gitu. Tidak usah ditutup-tutupi. Itu adalah kajian akademik. Sehingga kemudian bisalah dialog-dialog yang lebih baik. Dialog yang tidak mengalahkan. Kalau saya lihat ini kan bukan dialog ini, debat yang saling mengalahkan. Ditutup. Nah, itu gimana caranya? Kemudian katakan juga, dilaporkan juga kepada Menteri Pendidikan. Silakan saja gitu. Walaupun saya juga bingung kenapa laporkannya ke Menteri Pendidikan. Yang memberi izin kan ke Kementerian Agama gitu. Dirjen Bimas Kristen. Lapornya ke Menteri Pendidikan. Inilah mungkin semangatnya terlalu berlebihan sampai lupa juga jalur-jalur yang ada. Tapi saya beritahu aja lah gitu. Tapi teman-teman yang debat ini tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan, kemudian saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, artinya penyimpangan. Saya harus mengatakan kenapa saya menyebut kejahatan dan kejahatan. Debat agama ini kadang-kadang bisa jatuh dengan namanya adalah kebebasan dan keliaran. Ketika kita mengungkap pandangan kita itu kebebasan. Jadi setiap orang mengungkapkan pandangannya kebebasan itu tidak bisa dihukum, tidak bisa dikriminalisasikan. Maka itu kajian-kajian akademik tidak boleh dikriminalisasikan. Buku tidak boleh dibakar. Ya itu kan kajian-kajian akademik. Nah, itu kan
apa namanya, forumnya juga di kalangan akademik begitu. Nah, kajian-kajian akademik itu ya memang sesuatu yang bagus, berbeda, tapi kemudian ya kalau memang ada perbedaan silakan didiskusikan. Ya kemudian seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau memang terjadi betul-betul apa namanya teman-teman dari debater multi apologetika Muslim itu punya keinginan baik, diskusi saja gitu, jangan saling mengalahkan. Kemudian ditutup, nanti mereka juga akan melihat kepada agama banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Karena memang tidak bisa iman itu ditafsirkan dalam agama yang berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua tadi saya katakan, Anda boleh saja mengucapkan apa pandangan Anda, pikiran Anda secara bebas, ya, merdeka, tulis secara bebas, secara merdeka, boleh. Tapi jangan lupa, itu apakah itu kebebasan atau keliaran? Itu persoalannya. Nah, yang disebut kebebasan adalah ya tentunya ketika kita membuat kajian, membuat pandangan yang sesuai dengan kajian-kajian akademik, nanti dilihat saja bahannya, ya. Kalau saya lihat interpretasi dari apa namanya mereka yang bilang Eftethenias yang mengatakan apa namanya Nabi dikatakan sebagai binatang itu nggak benar, nggak ada di situ. Ular kan orang sudah tahu semua, itu kan simbol dari kegelapan. Nah kita nggak tahu bagaimana caranya. Silakan saja berdiskusi. Tidak usah saling membuat framing, persepsi. Itu kan bukan kebenaran. Kebenaran itu kan dibangun dari data, mencipta kebenaran dari data. Bukan framing, bukan persepsi. Maka itu ketika kita bicara tentang agama yang berbeda, itu pasti persepsi, itu pasti framing. Tapi kalau kita bicara tentang agama kita, ya boleh. Nah, saya juga tidak tahu apakah yang mengajar agama itu betul dari mengerti atau tidak. Tapi yang jelas adalah ketika yang terjadi adalah di debat-debat ini kan lucu ya. Mereka mempromosikan agama yang baru itu dengan menjelekkan agama yang lain. Padahal mereka pernah jadi pemeluk agama itu. Jadi saya nggak paham gitu. Bagaimana bisa orang yang memeluk agama tersebut kemudian pindah agama kemudian menjelek-jelekan. Saya nggak paham gitu. Karena paling tidak kan juga kebaikan-kebaikan dia terkait dengan agama lamanya. Tidak mungkin kan dia langsung dicabut dari agama-agama. Tapi mengapa seperti itu? Ya, saya juga pernah ditanya oleh teman-teman, Pak Misal kan pada waktu sarjana kan menerima pluralisme agama, ya, menolak pluralisme yang apa namanya independentisme, menyamakan agama. Nah, tapi kan kemudian teman-teman saya kan banyak nggak tahu apa itu pluralisme agama. Dia katakan, kenapa Pak bisa sekarang terima pluralisme agama? Padahal kan pelajaran saya makin meningkat, kajian saya makin meningkat. Nah, setelah kajian saya meningkat, saya paham ada pluralisme agama yang menyamakan agama, ada pluralisme yang agama yang tidak menyamakan agama. Tapi pluralisme agama yang menyamakan agama itu kan sulit dibentuknya. Mana bisa agama-agama itu menjadi sinkretis jadi satu, muncul agama baru. Saya belum menemukan seperti itu. Jadi yang benar adalah uh, membedakan agama, ya, tidak menyamakan agama, tapi agama-agama itu punya nilai inklusif. Berarti nilai-nilai inklusif itu perlu kita pegang juga untuk menjadi titik pijak bersama. Apa salahnya kita menerima pluralisme agama itu? Nah, tapi kan ada banyak orang yang pemahamannya kurang sampai, kemudian diindoktrinasi. Karena banyak orang-orang belajar agama itu diindoktrinasi. Dia tidak mampu membangun teologi. Bukan hanya di Kristen, di hampir semua agama begitu. Apalagi yang bicara itu kan bukan ahli-ahli agama. Ya kalau saya mendengarkan dari Kristen bicara tentang agama, saya tersenyum saja. Karena dalam hati saya bagaimana dia bisa masuk dalam kalangan seperti itu. Tapi yang saya ingatkan aja supaya jangan melanggar apa namanya kebebasan dan menjadi liar. Menjadi liar artinya dia tidak ada aturan. Nah, kalau bebas itu boleh mengungkapkan pandangan, perasaan, tapi dalam koridor hukum, kebijakan. Kemudian kalau liar itu adalah dia tidak memperhatikan itu. Nah, kemudian kenapa dilaporkan? Jadi supaya kejahatan itu tidak dibalas dengan kejahatan, maka mereka yang liar, yang tidak ikuti aturan, maka harus diadukan untuk dibina. Namanya lembaga pemasyarakatan. Berarti dia dibina kembali untuk masuk di ruang publik. Jadi di medsos ini memang terjadi pertarungan yang memang lebih berat, lebih keras dibandingkan di apa namanya di dunia nyata karena medsos ini kan menjadi luas sekali ya jangkauannya dibanding kita yang berada di ruang dan waktu seperti itu. Nah, kemudian kan kalau terjadi seperti yang serang menyerang seperti yang terjadi dengan Estetinias dan beberapa orang yang menyerang tanpa dasar gitu, apalagi dengan membumbui apa itu Islamologi, apa itu Kristologi. Ya kalangan-kalangan itu berarti mau tidak pernah belajar, tapi belum belajar sudah berkomentar, itu kan persoalan seperti itu. Nah kemudian kalau Estetinias ingin melaporkan, laporkan saja.
Ya, karena kan bukan membenci, tidak membenci. Supaya nanti yang keliaran itu diarahkan supaya bisa di ruang publik. Jadi kalau mereka-mereka yang di YouTube ini tidak bisa berdamai di ruang publik, maka terpaksa harus dibawa kepada ranah hukum untuk dijinakkan. Jadi kenapa mereka dilaporkan kepada hukum untuk dijinakkan? Dijinakkan dalam konteks setelah dia tidak liar seperti di hutan. Karena ketika kita bermasyarakat kan ada yang namanya hukum undang-undang. Nah, biarlah orang-orang yang memang tidak bisa menaati hukum dan undang-undang itu perlu diarahkan, dibina supaya mereka bisa bisa berada di ruang publik. Jadi ruang publik ini ruang bersama. Jadi ketika ruang publik ini membuat aturan-aturan, maka aturan-aturan itu inklusif, artinya diterima semua. Saya selalu katakan kalau Anda punya nilai yang eksklusif dan ingin disampaikan di ruang publik, harus menghargai semangat persaudaraan, itu yang penting. Jadi nilai inklusif tidak dilarang, karena boleh. Tapi nilai-nilai inklusif itu harus juga dijaga. Nanti seperti di Amerika Serikat, kita baru-baru ini kan dengar sebuah yang mengagetkan, ya Donald Trump mengatakan bahwa agama kan menjadikan menjadi private. Jadi orang tidak bisa berapa namanya di Amerika itu kan sudah tidak bisa lagi apa namanya ya istilahnya bicara tentang kebebasan dalam beragama, membaca Alkitab dengan bebas, berdoa di sekolah-sekolah publik begitu. Ya, bicara tentang Tuhan juga sudah bicara sesuatu yang inklusif begitu. Jadi agama tidak berada di ruang publik karena sekularisme. Karena pandangan sekularisme mengatakan bahwa agama itu tidak punya kontribusi apa-apa di ruang publik, bahkan menjadi persoalan. Sehingga akhirnya kemudian agama itu dimasukkan di ruang private. Dan ini kemudian terjadi di berbagai negara yang agama itu dimasukkan di ruang private, ya. Itu kemudian hadirlah gerakan-gerakan apa namanya agama. Ya memang sayangnya terjadi namanya adalah ya, radikalisme agama ataupun kita disebut yaitu apa namanya ya agama-agama yang apa namanya yang kita sebut semacam merasa ingin membalas dendam gitu ya. Mungkin bisa juga dikatakan ya fundamentalisme agama gitu kan, yang kemudian ingin merebut apa namanya merebut dunia publik itu kan jadi persoalan. Ya, ruang publik itu mau diambil kembali oleh agama-agama itu sendiri. Jadi kan ini persoalan, jadi pertarungan antara sekularisme dengan agama-agama seperti itu. Jadi menurut saya sih pertarungan-pertarungan antara agama, debat agama di ruang publik ini mesti diselesaikan. Harus juga diberikan kesadaran. Pemerintah mestinya juga memberikan arahan. Karena kalau tidak, ini ruang ruang medsos ini yang sebenarnya menjadi kesempatan untuk apa? Untuk bisa semua berkembang, semua masyarakat bisa berbicara. Ini bisa dikuasai oleh orang-orang yang tidak ada ketaatan dengan peraturan kebijakan publik. Kan kebijakan publik itu memaksa. Karena itu pemerintah ya secara khusus juga ada undang-undangnya. Nah kalau gitu kalau memang ini perdebatan ini seperti terjadi ya dibawa saja ke ruang apa namanya ke ruang hukum begitu supaya ketahuan semua begitu. Karena kalau kita bicara tentang salah benar ya mereka akan selalu mengatakan benar ya itu salah. Namanya juga debat. Jadi sekarang persoalannya adalah bukti hukumnya di mana gitu loh. Jadi ada pemerintah yang menjelaskan bukti hukum sehingga kemudian debat-debat agama yang menurut saya sudah sangat memprihatinkan menyasar kepada apa namanya penistaan agama, walaupun sebenarnya juga penistaan agama itu kan undang-undangnya juga harus juga diperhatikan karena itu bisa ditarik-tarik. Kalau orang benci dengan apa agama tertentu dianggap menista. Ya seperti itu. Nah, seperti misalnya sekarang ini, misalnya dengan Islam dengan Kristen. Siapa yang menista agama? Misalnya dikatakan misalnya ya, orang-orang yang beragama Kristen dikatakan menyembah Allah tiga. Saya mau tanya, apakah ini nggak menistakan? Memang itu menyembah Allah yang tiga? Tidak. Dan semua agama-agama di Indonesia juga bukan agama susu. Kalau saya pelajari sih, itu juga ada keesaan juga. Jadi kan nggak bisa kita menafsirkan agama lain itu dengan dogma kita, dengan yang berbeda. Jadi biarlah agama-agama itu yang dengan imannya membangun pemahamannya sendiri. Jangan dipaksa, diseragamkan. Klaim-klaim absolut itu ya udahlah untuk namanya keyakinan ya untuk pribadi, jangan dibawa ke semuanya. Jadi kembali kepada persoalan dari STT Nias ya. Menurut saya STT Nias tidak perlu harus khawatir gitu. Tidak perlu apa namanya uh, bingung. Terbuka saja apa yang dilakukan. Apalagi kita ini kan pendidikan. Ya kalau salah ya minta maaf, perbaiki gitu kan. Kan tidak ada hubungan dengan menista, penodaan. Tidak, itu lagi itu bahan kuliah. Ya.
Apa bahan kuliah itu mesti dibakar, diambil? Terus terang aja apa adanya kalau memang ada. Siapa yang bicara? Nah, kemarin saya juga mendengar katanya ada pernah dosen yang apa namanya agama ya, dosen Islamologi katanya pernah juga. Ya setahu saya dulu mengajar di STT Indonesia. Sekarang sudah tidak lagi mungkin karena mungkin channelnya juga mungkin mengalami penyerangan-penyerangan ya. Walaupun sebenarnya kan tidak perlu lakukan penyerangan-penyerangan karena kan kebebasan juga. Walaupun dikatakan ya mungkin dia melanggar katanya. Saya juga tidak mengerti lebih lanjut. Tapi setahu saya memang beliau pernah mengajar di banyak STT. Tapi itu kan kajian akademik. Kenapa harus dijadikan alasan kalau pernah diajar orang seperti ini? Repot juga. Kalau nanti semua pendidikan pernah diajar, semua tutup. Oknum kan harus dibedakan dengan institusi. Dan kemudian juga kajian-kajian akademik, mimbar akademik kan harus dibedakan dengan institusi itu. Jadi menurut saya ya STTNIA tidak perlu harus panik gitu. Kalau memang pendidikan tinggi yang baik ya unggul ya harusnya beranilah menghadapinya dengan terbuka begitu ya. Apalagi persoalan agama ini kan penting sekali gitu. Nah kalau memang perlu diperbaiki diperbaiki. Kalau memang tidak ada salahnya katakan saja tidak salahnya supaya jangan sampai persoalan-persoalan ini menjadi meluas lebih 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 lagi. Ya sekali lagi saya katakan ya menurut saya hal-hal yang seperti ini sebenarnya kalau memang perlu dibawa ke ranah hukum, dibawa saja, supaya mereka-mereka yang liar itu perlu dijinakkan. Supaya jangan melakukan kebebasannya dengan melanggar hukum. Apalagi juga saya sudah membaca bahwa dari Medsos Ayub gitu, menjelaskan kepada Kementerian Pendidikan, dikatakan gitu. Walaupun saya katakan salah alamat. Harusnya pendirian dari Institut Agama itu di Kementerian. Kemudian juga ke Pemimpinan Agama Islam gitu. Silakan saja diskusi begitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini jadi menimbulkan kerusuhan, ya, fitnah, hoax gitu ya. Jadi menurut saya ya perlu sekali. Menurut saya dialog-dialog agama perlu dikedepankan. Apalagi Kementerian Agama kan mendorong moderasi beragama. Artinya moderat, tidak merasa diri agama yang paling benar, paling sempurna. Agama yang paling sempurna itu nggak bisa dipilih oleh kita. Nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa memilih agama itu kan dalam iman. Nah, setelah itu, ya itu keyakinan kita. Kita tidak bisa membuktikan kira-kira itu benar atau tidak. Tapi iman kita itu kan subjektif. Jadi, kalau masih memaksa supaya begitu ya berarti harus berubah jadi sains. Menurut saya ateis lebih benar. Karena mereka benar-benar menggunakannya sains. Kan ateis mengatakan menolak, ya kan, menolak klaim-klaim tentang agama gitu, tokoh-tokoh agama, bukan berarti tidak percaya Tuhan. Kalau klaim-klaim agamanya salah gitu karena mereka dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, ya kita juga menghargai dan itu kita perlu dengar juga gitu. Kenapa sampai mereka menolak gitu. Kita bisa belajar, kita diskusi. Jadi tidak perlu harus saling menghujat, saling apa namanya, saling menghukum, tapi mari kita diskusi, ya. Tidak usah merasa diri punya klaim kepercayaan yang sempurna. Ya, saya juga terus terang lah, saya juga heran sih kalau ada agama-agama yang merasa punya apa namanya keyakinan agama dia paling benar dari semuanya enggak. Tahu saya nggak bisa. Tahu saya agama kita paling benar itu ketika nanti Tuhan sendiri yang menghakiminya. Kalau klaim keyakinan subjektif iya. Tapi menurut saya apa yang dikatakan oleh Pancasila itu mesti kita terima. Jadi di negeri ini semua agama itu punya posisi yang sama, terhormat. Semua agama mengaku dari Tuhan. Ya sudah kita terima. Jangan kita kan agamaku dari Tuhan, agama bukan dari Tuhan. Itu kan nggak ada buktinya. Jelaskan saja agamaku dari Tuhan. Sudah. Kalau yang lain mengaku agama dari Tuhan, ya kita hargai. Nah itu namanya moderasi beragama, moderat. Nggak menjadi, tidak menjadi hakim. Hakimnya siapa? Nanti kalau akhir zaman, kalau sudah penghakiman. Jadi kita ini umat beragama, tokoh-tokoh agama nggak usah menghakimi. Tapi saksikan saja keyakinan-keyakinan kita dengan baik dan jujur. Sekali lagi, teman-teman di STT Nias, ya terbukalah. Kalau ingin diadukan, diadukan. Ya kan, ingin diskusi, diskusi. Tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu kan. Tapi ya nanti juga akan terlihat lah. Ya sekali lagi, masyarakat Indonesia juga cukup cerdas lah. Walaupun apa namanya video-video ini memprovokasi ya. Semua orang sudah tahu lah provokasi-provokasi itu kan ya hanya sekedar apa namanya menurut saya ya tidak memiliki dasar yang kuat. Dan biarlah para tokoh-tokoh agama yang mempunyai hak untuk berbicara, punya otoritas yang berbicara. Jangan kita biarkan para apa namanya para orang-orang yang
konten kreator di medsos yang suka membuat polemik. Saya nggak katakan semuanya ya. Karena itu teman-teman dari agama-agama yang beragam ini sebaiknya sudah muncullah di medsos. Karena sekarang kalau tokoh-tokoh agama yang tidak muncul, orang-orang yang memahami yang tidak muncul di medsos, ini akan sangat berbahaya sekali. Semua orang boleh berbicara tentang agama. Semua orang boleh menafsirkan agama yang berbeda. Jadi menjadi kebingungan dan kemudian ya tadi saya katakan akan banyak orang yang tidak percaya dengan agama. Karena klaim-klaim agamanya menurut saya tidak masuk akal, memang betul. Sudah tidak masuk akal, klaim-klaimnya juga datanya kurang, gitu. Kemudian juga klarifikasinya tidak jelas. Nah ini kan repot. Yang ada hanyalah emosi, mengatakan salah benar. Ya kalau namanya kajian kan bukan begitu. Ya. Kalau salah benar itu nanti tuh di keyakinan, di dogma, ya pribadi sifatnya atau internal dari agama itu. Ya, ya. Bukannya apa namanya saling memaksakan. Terima kasih.